Ini banyak banget nih yang nyebabin daftar GoFood tuh jadi gagal. Karena udah sekali gagal di sini, itu harus daftar lagi dan harus pakai ID yang berbeda karena sudah terdaftar. Ya, jadi ini hati-hati ya. Buat yang baru mau daftar GoFood, di bagian ini hati-hati. Nah, ini teman-teman lihat di layar ya, itu di atas tuh kan ada GoFood. Jangan lupa tuh dicentang. Biasanya nggak sadar pilihnya cuma GoPay sama GoKasir. GoFoodnya itu nggak dicentang. Itu yang nyebabin teman-teman sering gagal. Oke, pertama-tama download dulu nih di aplikasi GoBiz di Play Store, lalu klik daftar GoBiz. Nah, di sini tuh banyak yang nanya juga, Bang, kalau misalnya di iPhone bisa nggak atau di iOS bisa nggak? Belum bisa saat ini, jadi cuman bisa di Android aja. Jadi mohon maaf ya buat Apple fanboy. Baca keterangan nih, kenapa perlu memilih jenis pendaftaran, lalu klik Oke mengerti. Habis itu pilih jenis pendaftarannya nih, pilih yang mana, usaha milik pribadi atau dan lain-lain. Tapi kalau misalnya masih kosong ya berarti usaha milik pribadi aja. Nah, berikutnya baca langkah-langkah untuk daftar di GoBiz, lalu klik lanjut pada setiap layar kalau udah paham nih. Berikutnya, klik mulai pendaftaran buat mulai daftar usaha. Jadi sini tinggal klik-klik aja ya. Pada bagian data pemilik, lengkapi data seperti nama, email, nomor HP pemilik, lalu kirim data pemilik. Pasti ini nomor HP-nya udah benar gitu ya. Ini banyak juga yang teman-teman kalau misalnya nomor HP-nya itu ternyata cuma bisa di WhatsApp aja, jadi nggak bisa via SMS. Jangan, justru HP-nya ini harus aktif SMS-nya karena dia akan kirim kode OTP. Kan ada tuh yang cuman memang yang nomornya nggak aktif tapi dia dikonekin ke WhatsApp-nya masih aktif. Ini jangan banyak yang sering gagal di sini. Karena Anda akan menerima kode OTP melalui SMS ke nomor tersebut. Masukin kode OTP, lalu klik konfirmasi. Habis itu lengkapin deh tuh data identitas, pemilik, informasi rekening bank, informasi usaha, informasi outlet, dan pilih layanan dengan benar. Kita masuk nih ya, ke berikutnya adalah identitas pemilik. Isi nama lengkap seperti di KTP. Upload foto KTP yang jelas, seperti pada gambar, lalu isi nomor KTP, tempat dan tanggal lahir, alamat sesuai KTP, serta foto diri dengan KTP. Pastiin juga nih KTP-nya itu harus berada pada pas dalam kotak foto yang tersedia. Jadi lihat di gambar ini ya, harus pas. Terus akan ada tulisan nih kalau udah pas dan terlihat bagus apabila fotonya itu sudah terlihat jelas. Kemudian klik simpan untuk langkah selanjutnya. Nah, ini contoh nih pengambilan foto KTP yang benar dan yang salah. Nah, mohon mengikuti foto yang benar dan jelas agar proses registrasinya itu berjalan dengan lancar. Nah, foto diri KTP, pastiin wajah dan KTP Anda tuh berada pas dalam kotak foto yang tersedia kayak di gambar nih ya, dan lightingnya juga harus bagus. Nanti juga akan ada tulisan lagi nih, sudah pas dan terlihat bagus apabila foto sudah terlihat jelas, lalu klik simpan. Nah, ini pada bagian informasi rekening bank. Isi data rekening Anda seperti nama bank, nama pemilik, dan nomor rekening untuk pencairan dana usaha. Nanti juga banyak yang nanya, Bang, kalau misalnya pakai GoPay doang bisa nggak? Pakai Dana bisa nggak? Pakai Jenius bisa nggak? Nah, itu sebetulnya kurang bisa ya. Jadi teman-teman harus pakai nomor rekening karena nanti ada foto tabungan. Jadi bukan e-wallet ya. Jadi nggak harus rekening. Apabila nama pemilik usaha dan nama pemilik rekening sama, langsung aja klik verifikasi. Dan kalau apabila nama pemilik usaha dan pemilik rekening berbeda, cantumin buku foto tabungan atau rekening koran. Kita masuk ke informasi usaha. Baca nih petunjuk pengisian nama usaha, lalu klik lanjut. Isi sesuai nama dan bidang usaha yang sesuai yang ada. Apabila udah usaha yang dipilih itu bukan makanan minuman, teman-teman bisa langsung klik aja simpan. Apabila bidang usaha yang dipilih merupakan makanan dan minuman dan memiliki tarif PB1, bisa melengkapi data tarif PB1 dengan upload NPWP atau dan nomor NPWP dan lain-lainnya, lalu klik simpan. Nah, di sini juga pasti nanti banyak lagi yang nanya, Bang, kalau saya nggak punya NPWP gimana? Kalau saya nggak ngerti PB1 itu seperti apa? Ini di skip aja, bisa kok, nggak harus dicentang si PB1-nya itu, udah bisa klik simpan. Kita masuk ke informasi outlet ya. Pada bagian informasi outlet ini lengkapi data seperti kode pos, alamat lengkap, patokan yang sesuai, dan foto outlet dari luar. Di sini juga pastiin teman-teman titiknya tepat ya, di mapnya ini. Pastiin foto yang diupload tuh jelas dan sesuai dengan panduan. Jadi dibaca lagi nih, harus banyak dibaca. Untuk usaha rumahan, foto bagian depan rumah tempat usaha, lalu klik lanjut. Nah, ini juga banyak banget yang nanya, Bang, kalau misalnya saya jualannya cuma di garasi rumah, gimana kalau misalnya saya jualan, bahkan maaf, ada yang dikontrakan atau di kosan, kayak gitu-gitu gimana? Itu bisa. Yang penting intinya adalah kalau lihat di gambar itu, ada spanduk yang menandakan ini tempat jualannya teman-teman gitu. Misalnya, ayam geprek Mas Didit, kopi Mas Didit gitu. Ada kelihatan gitu. Jadi, ini tuh untuk memudahkan si driver cari outletnya teman-teman. Waktu itu juga ada beberapa yang nanya, Bang, kalau di apartemen bisa atau nggak jualan seperti ini? Menurut saya nggak bisa ya, karena gini, apartemen itu kan untuk naik ke atas ke kamar itu harus punya kartu akses biasanya, ya kan. Nah, nggak mungkin tuh abang drivernya harus naik ke atas untuk ngambil pesanan atau nunggu, karena itu kan daerah privasi orang ya. Jadi kalau apartemen sih kayaknya agak susah gitu untuk itu, kecuali jualannya di bawah gitu di toko-toko atau kios-kiosnya apartemen itu.
Sebelum mengirim data, cek kembali data yang telah Anda isi agar tidak terjadi kesalahan dan proses registrasi berjalan dengan lancar. Lalu klik konfirmasi apabila semua sudah benar. Klik perbaiki alamat apabila ingin memperbaiki. Kita masuk nih pilihan layanan. Nah, ini teman-teman jangan sampai di skip ya. Ini harus banget baca dengan baik dan dibaca pelan-pelan dan diulang-ulang. Ini banyak banget nih yang nyebabin daftar GoFood tuh jadi gagal. Karena udah sekali gagal di sini, itu harus daftar lagi dan harus pakai ID yang berbeda karena sudah terdaftar. Ya, jadi ini hati-hati ya. Buat yang baru mau daftar GoFood, di bagian ini hati-hati. Pelajari ketentuannya dulu nih, baca semua syarat dan ketentuan tertera, lalu klik tanda centang ungu untuk menyetujui. Jadi baca baik-baik ya. Lalu pilih layanan yang ingin diaktifkan. Nih, selanjutnya klik simpan, lalu periksa kembali layanan yang sudah dipilih. Jika sudah sesuai, klik konfirmasi. Nah, ini teman-teman lihat di layar ya, itu di atas tuh kan ada GoFood. Jangan lupa tuh dicentang. Biasanya nggak sadar pilihnya cuma GoPay sama GoKasir. GoFood-nya itu nggak dicentang. Itu yang nyebabin teman-teman sering gagal. Nah, layanan GoFood dan fitur GoKasir itu merupakan layanan tambahan ya, gitu. Sedangkan layanan GoPay wajib diaktifkan sesudah layanan GoBiz. Jika semua data udah lengkap, klik kirim data usaha. Setelah data terisi dengan lengkap, Anda telah menyetujui syarat dan ketentuan berlaku. Klik verifikasi data usaha untuk proses verifikasi. Untuk mengecek kembali data usaha, klik aja cek ulang nih. Namun apabila semua data sudah sesuai, klik kirim gitu. Jadi pastiin lagi di saat ngisi identitas data tadi tuh bisa dicek ulang lagi aja gitu. Takutnya datanya salah atau apa, bisa balik lagi ke sana. Kalau udah selesai, tinggal klik kirim. Tunggu proses verifikasi oleh tim kami maksimal 2 hari kerja. Maksudnya timnya GoBiz ya. Cek email atau aplikasi GoBiz secara berkala untuk mengetahui proses verifikasi usaha Anda. Apabila permintaan registrasi telah disetujui, GoBiz tuh akan ngirimin pesan notifikasi dan email. Setelah itu, teman-teman bisa melanjutkan pendaftaran ke proses aktivasi layanan. Ada tuh videonya juga. Apabila permintaan registrasi belum disetujui, GoBiz itu akan ngirimin pesan notifikasi dan email untuk menginfokan keperluan perbaikan data gitu. Jadi pastiin aja sering-sering cek email. Karena nanti banyak juga yang nanya nih, Bang saya sudah daftar tapi kok belum ada verifikasi ya Bang, saya belum ada daftar kok nggak ada kabar lagi. Coba cek emailnya gitu. Biasanya akan ada perbaikan-perbaikan seperti itu gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak bisa juga, coba hubungi bantuan aja. Nah, teman-teman juga bisa cek nih aplikasi GoBiz untuk mengetahui apa saja data yang perlu diperbaiki. Lalu perbaiki data usaha agar bisa melanjutkan proses pendaftaran. Nah, setelah data usaha disetujui, perlu melakukan proses aktivasi. Untuk GoPay, proses aktivasi itu akan makan waktu maksimal 7 hari kerja. Untuk POS, fitur ini tuh akan aktif secara langsung setelah data Anda tuh terverifikasi. Sedangkan buat GoFood, Anda perlu melengkapi beberapa tambahan data sebelum GoFood usaha Anda tuh aktif. Setelah data terisi lengkap, proses aktivasi akan makan waktu maksimal kurang lebih 14 hari kerja. Semoga video ini bermanfaat ya. Jadi teman-teman tinggal cobain aja daftar, dan kalau ada pertanyaan boleh banget cantumin di kolom komentar.